Joko Widodo menegaskan kesatuan ASEAN sebagai satu blok kawasan terjaga dengan baik. Hal tersebut diungkapkan Jokowi dalam upacara pembukaan konferensi tingkat tinggi KTT ke-43 ASEAN yang digelar hari ini. Presiden Joko Widodo resmi membuka KTT ASEAN ke-43 di Jakarta. Dalam pidatonya, Jokowi menegaskan kesatuan ASEAN sebagai satu blok kawasan terjaga dengan baik. Jokowi mengaku mendapat pertanyaan dari berbagai pihak terkait dengan kesatuan ASEAN sebagai kawasan. Jokowi meyakinkan bahwa ASEAN masih solid sebagai negara-negara yang sepakat untuk bekerja sama dalam berbagai bidang di kawasan Asia Tenggara. Untuk itu, Jokowi meminta kepada para pemimpin negara anggota ASEAN untuk terus menjunjung persatuan dan kedamaian di kawasan. Jokowi berharap rangkaian pertemuan KTT ASEAN ke-43 di bawah kekuatan Indonesia mampu mendorong dan menumbuhkan semangat persatuan di ASEAN. Akhir-akhir ini saya sering mendengar pertanyaan publik terkait ASEAN, yaitu apakah ASEAN akan terpecah dan tidak bisa bersatu? Apakah kapal ASEAN mampu terus melaju? Yang mulia, pada momentum yang baik ini, sebagai anggota keluarga dan sebagai ketua ASEAN, saya ingin menegaskan bahwa kesatuan ASEAN sampai dengan saat ini masih terpelihara dengan baik. Adapun selain rangkaian KTT ASEAN ke-43 di JCC Senayan, hari ini juga diselenggarakan pembukaan ASEAN Indo-Pacific Forum di Hotel Mulia Senayan yang dihadiri oleh 10 negara anggota ASEAN dan 2 negara undangan, yaitu Kepulauan Cook dan Bangladesh. Tim Liputan BUniverse. Untuk mengetahui jalannya KTT ASEAN ke-43 di Jakarta, kita sudah terhubung dengan jurnalis BUniverse Bella Evangelista dan juru kamera Eko Miyadi dari JCC Senayan. Bella, apa saja isu penting yang dibahas dalam KTT ASEAN hari pertama ini? Baik, selamat sore Stefani juga pemirsa BTV. Benar sekali Stefani, seperti ketahui bersama bahwa pembukaan dari acara puncak konferensi tingkat tinggi ASEAN ke-43 sudah mulai diselenggarakan pada hari ini. Nah, sebelum menjawab pertanyaan Anda, kami akan mengupdate dulu bahwa delegasi dari China itu Perdana Menteri Li Qiang ini baru tiba 30 menit lalu di Indonesia, yang mana kehadiran dari Perdana Menteri Li Qiang ini merupakan untuk mewakili seperti itu ya Presiden Xi Jinping maksud kami untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi ASEAN ke-43 pada tahun ini. Dan seperti ketahui bersama, kedatangan dari Perdana Menteri China ini tadi sudah disambut oleh Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Dan Stefani, kami akan menjawab pertanyaan Anda terkait dengan agenda apa saja yang pada hari ini sedang diselenggarakan. Seperti kita tahu bersama, pada pembukaan tadi pagi Presiden sudah menyampaikan sejumlah hal atau pidatonya terkait dengan nilai ya kesatuan dan juga kesetaraan yang menurut Presiden Joko Widodo ini merupakan pendorong utama atau kunci utama dalam tubuh ASEAN. Dan Presiden juga mengatakan atau menekankan bahwa ASEAN memiliki komitmen kuat untuk nantinya membuka kerjasama dengan pihak manapun dan juga bersepakat untuk tidak menjadi proksi bagi kekuatan manapun. Dan Presiden Joko Widodo juga berpesan agar ASEAN ini bisa menjadi arena kerjasama yang bisa menghasilkan kemakmuran, kemudian stabilitas dan juga menjaga perdamaian kawasan. Dan usai acara pembukaan tadi, Stefani, ini dilanjutkan langsung dengan plenary session, kemudian pembukaan ASEAN Indo-Pacific Forum, dan sekarang ini sudah masuk dalam sesi retreat atau retreat session. Dan tadi sebelum sesi retreat session ini dilakukan secara tertutup, Presiden Joko Widodo sempat menyampaikan 2 hal seperti itu yang menjadi fokus utama dalam pembahasan retreat session ini. Yang pertama adalah terkait dengan review implementasi 5 poin konsensus dan juga implementasi ASEAN Outlook Indo-Pasifik. Adapun dalam pembahasan 5 poin of konsensus ini sebelumnya seperti ketahui bersama ini disepakati oleh para pemimpin ASEAN dalam kegiatan atau pada tanggal 24 April 2021 lalu sebagai upaya kolektif dari negara-negara anggota ASEAN. Dan Presiden mengatakan bahwa sejauh ini Stefani, Indonesia telah melakukan pendekatan atau sebanyak 145 pendekatan kepada 70 stakeholder dalam 9 bulan terakhir. Dan Presiden mengatakan melalui pendekatan ini sudah dihasilkan tingkat kepercayaan atau trust seperti itu ya Stefani dari sejumlah stakeholder tersebut, kecuali dengan junta militer atau dengan Myanmar. Dan ASEAN menurut Presiden ini akan terus mendorong untuk dilakukannya pembangunan nasional secara inklusif yang merupakan kunci utama dari penyelesaian
penyelesaian konflik Myanmar. Dan untuk ketahui Stephanie, para pemimpin yang hadir dalam konferensi atau pembukaan KTT pada hari ini dapat kami sebutkan. Yang pertama adalah Perdana Menteri Vietnam, kemudian PM Kamboja, PM Laos, Malaysia, kemudian Sultan Brunei Darussalam, lalu ada PM Singapura, lalu Presiden Filipina, PM Timor Leste, Ketua Delegasi Thailand, Perdana Menteri Kepulauan Cook, dan juga Presiden Bangladesh. Sekali lagi, Stephanie, kami akan terus mengupdate kepada Anda juga pemirsa BTV terkait dengan hasil dari session pada sore hari yang rencananya akan diumumkan di konferensi pers yang akan diselenggarakan pada pukul 17.15 waktu Indonesia bagian Barat. Demikian dapat kami sampaikan sejauh ini. Stephanie, kembali kepada Anda studio. Baik, terima kasih rekan Bella Evanglista dan juru kamera Eko Miyadi atas laporan langsung Anda. Selamat bertugas kembali.